Oke, kembali lagi. Untuk kali ini power CA32, produk dari Sound Standard yang sudah saya review kemarin. Nah, ini kebetulan servis punya orang Jombang. Servis minta diganti kit. Yang awalnya kitnya juga sudah lumayan parah, akhirnya minta diganti kit. Ganti kit beserta final. Final juga baru. Nah, ini pakai Toshiba 5200 1943 yang lot bagus, 538 528 yang original. Oke, kita bedah. Untuk pergantian kit ini yang diganti cuma kitnya saja. Jadi mulai dari pendingin, heatsinknya ini masih bawaan. Nah, ini awalnya 40 cm. Nah, untuk kit cuma 35 cm. Jadi masih sisa sedikit. Kita ambil senternya saja. Dari panel belakang, panel belakang masih berfungsi normal, semua berfungsi, LPF maupun HPF-nya berfungsi, dan juga switch stereo paralel bridge juga berfungsi, limiter juga berfungsi. Nah, intinya kita sediakan kit untuk pergantian power build up. Memang sengaja kita desain seperti ini. Untuk PCB PSU juga masih bawaan. Nah, elko pakai 12 biji 80 volt 22.000 mikrofarad dari produk Rubicon. Nah, yang awalnya ini finalnya banyak panjang. Ini CA32 yang bodi panjang. Kita ganti juga H3. Nah, ini semua berfungsi. Untuk tegangan step 1 2 3 nya kita normalkan. Nah, ini kondisi driver bawaan. Kondisi driver bawaan sudah lumayan parah. Nah, seperti ini. Sebagian komponen banyak yang sudah hilang, nggak tahu kemana. Ini kelihatannya juga sudah lama di bengkel, kemungkinan untuk dilihat dari segi kotorannya. Nah, seperti ini. Oke, untuk final bawaan dari power ini, nah, sebanyak 11 set untuk per channelnya, 11 set. Nah, ini ada yang masih bawaan pabrik, finalnya pakai TTA TTC. Nah, ini semua sudah diganti. Yang kualitasnya kurang bagus ini untuk final gantiannya.
Untuk panel depan juga berfungsi normal. Nah, seperti ini. Untuk power ini saklarnya standby, jadi di main standby. Nah, ini untuk tripod yang ada di belakang ini untuk setting limiter. Nah, kipas juga bawaan. Intinya semua masih bawaan dari power sendiri, pabrik. Kita cuma rekondisi kit saja. Nah, dari mulai kabel pun pakai bawaan dari pabrik. Soketnya juga masih ori, tidak kita lepas. Nah, memang untuk power sejenis CA20, CA30 ataupun yang lain yang pakai driver seperti ini, pakai driver seperti ini biasanya memang rawan jebol. Kalau servis harus benar-benar hati-hati, teliti, dan juga harus tenang lah intinya. Karena ini komponen pakai SMD untuk yang di driver. Hampir semua pakai SMD di driver maupun stepper. Nah, biasanya kalau final ada yang jebol, itu belum tentu nanti dipakai diganti terus normal, belum tentu. Kalaupun bisa bunyi, itu nanti harus diteliti untuk bagian stepper. Biasanya yang step 3-nya dia nggak mau masuk, nggak mau naik. Nah, seperti ini. Ini komponen kecil-kecil banget. Kalau nggak teliti, yo akhirnya justru menambah lebih parah. Nah, ini kelihatannya juga sudah bolak-balik di servis. Nah, seperti ini. Memang kalau servis power seperti ini harus benar-benar teliti, karena tegangan juga lumayan tinggi. Nah, ini pakai tegangan 129. Nah, ini 129 dari trafo untuk tegangan tingginya. Dari final 11 set kita cuma pakai 9 set. 8 set ini. 9 cuma pakai 8 set untuk per channel. Untuk TR driver pakai NGW. Untuk final stepper pakai MOSFET 260 yang original, dan juga untuk dioda fast. Nah, ini yang terpenting di dunia stepper, itu titiknya ada di dioda fast juga. Dia juga minta yang bagus, dan juga IC. Nah, IC yang kita pakai yang original juga, stepper maupun di bagian input balan, di bagian buffer ini. Untuk input balan tetap pakai panel belakang. Nah, untuk IC buffernya. Oke, seperti ini. Jadi fungsi-fungsi dari bawaan pabrik masih berfungsi semua, nggak ada yang kita kurangi. Kita cuma ganti kit. Nah, untuk kit seperti ini, nah, kitnya seperti ini.
Ini kelas H3, bisa untuk recon kit kalaupun teman-teman ada yang menemui kasus seperti ini. Nah, ini kalaupun diservis biayanya juga mahal, waktunya juga lama. Solusi terbaik kita pakai kit rakitan sendiri. Untuk kitnya seperti ini ya. PCB masih pakai single layer. Kalau ini kan sudah double layer. Kita masih pakai single layer. Tapi tebelnya juga tidak kalah dengan yang single layer, yang double layer. Sama-sama FR4. Pakai yang tebel. Oke, untuk kondisi power ini sudah ready. Sudah ready. Kita coba tes load, kira-kira keluar berapa watt untuk hasilnya. Untuk tes load kita kemungkinan nggak bisa real karena terkendala pada tegangan PLN di sini nggak stabil, naik turun. Untuk kondisi saat ini standby di 223. Ini kondisi power masih standby, belum nyala. Nanti kita lihat PLN drop di berapa, hasil outputnya tanpa beban berapa, limiternya kerja apa tidak, kita cek. Oke, kita coba. Nah, yang beda dari driver ini, untuk bawaan dari power ini sendiri, dulu waktu di biasanya jenis-jenis CA itu LED protectnya matinya lama atau delaynya terlalu lama. Untuk yang ini lumayan cepet. Oke, untuk relay dari speaker protector ini pakai 24 volt karena input dari tegangan supply-nya 24 volt karena ngikut dari soft start juga. Oke, kita tes tanpa beban dulu untuk input dan juga probe dari OSKI sudah kita instalasi, kita tinggal tes saja. Oke, sinyal masuk. Nah, sampai agak kuat. Nah, 100 ini tanpa beban dulu. Tegangan PLN di 221. Ini kena beban dari standby power karena power sudah kondisi on. Kita coba. Nah, tanpa beban 121, 122. Nah, ini getar karena bawaan dari LCR input balan ataupun limiter. Nah, ini kondisi tanpa beban 124
VAC, belum ada beban. Oke, untuk tanpa beban keluar segitu. Tanpa beban keluar 123, 123, 124. Ini belum limit. Ketika limit, ini menurun, tapi nggak terlalu banyak. Ini artinya LED limit sudah nyala. Dia otomatis mengurangi dari output power, mutar makanya. Ini bawaan dari boxnya, input balanya. Jadi limiter ngikut di kit panel belakangnya. Oke, coba kita bebani, perkiraan keluar berapa untuk hasil per channelnya. Cuma ini untuk referensi saja, karena nggak bisa real, terkendala pada tegangan, mungkin pengaruh pada kabel ataupun memang kualitas tegangan di sini jelek. Oke, kita coba bebani di 4 ohm. Channel 1. Oke, sinyal masuk. Kita fokus di alat ukur saja. Oke, tegangan standby 221. Keluar berapa volt perkiraan dari input dari tanpa beban 124. Drop di berapa? Tinggal 86, 87, 88. Dari 124, ketika ada beban drop di 88 VAC. Itu pengaruh pada tegangan PLN. Coba kita lihat. Tegangan PLN drop di 184. Dari standby 220. Lumayan banyak untuk dropnya. Otomatis kalau tegangan drop, tegangan di output trafo dia juga ikut drop, dan juga di elko juga menurun. Maka dari itu nggak bisa benar-benar full untuk outputnya, tapi setidaknya sudah bisa jadi referensi. Kalau tegangan segitu keluar segini, kalau ini nanti tegangan lebih tinggi dari dropnya tadi, otomatis buat outputnya juga lebih besar. Coba kita lihat 87, 89 untuk volt RMS nya 89 itu sudah lumayan besar. Kalau ini limit, kalau tanpa beban 124, berarti sekitar 2,5 watt kalau limitnya, perkiraan segitu. Cuma kalau ini tadi sudah bisa jadi referensi, kemungkinan sudah keluar 2000-an, padahal itu drop di 184 untuk tegangan PLN. Oke, kita ganti yang channel 2. Oke, untuk probe dan juga beban kita pindah yang channel 2. Untuk input ini kondisi switch kita paralel, jadi cuma pakai input channel 1 saja. Ini nanti sudah bisa untuk
2 channel. Oke, kita lihat tanpa beban di channel 2. Nah, tanpa beban 123 sama kayak di channel 1. Coba kita kasih beban 4 ohm. Oke, keluar 89 volt RMS. Jadi untuk channel 1 dan channel 2 outputnya sama. Nah, seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini, hasil pergantian kit. Kalau teman-teman ataupun pengguna power seperti ini yang menemui kasus kalaupun kitnya bisa diservis, kita bisa bantu servis. Kalaupun sudah kondisi parah, kalau seperti ini, nah, ini memang sudah parah, banyak yang ngelupas. Nah, terus stepernya ini juga sudah banyak yang hilang untuk komponen. Nah, kalaupun kondisi seperti ini, oke, kita bisa bantu ganti kit. Kita sediakan recon kit untuk pergantian power sejenis H3. Kita nanti aslikan H3. Kalau dipakai H2 otomatis yang step tingginya, tegangan tingginya nggak kepake, jadi outputnya nanti juga rendah, nggak bisa maksimal. Kita pakai H3 sesuai dari bawaan PSU. Oke, barangkali ada yang minat beli kit drivernya saja juga monggo. Kalaupun teman-teman servis dipasang, mau untuk dipasang di power pabrikan yang topologinya pakai kelas H3, monggo bisa hubungi saya. Nanti nomor WA ada di deskripsi video ataupun nanti kita tampilkan di video ini. Oke, sekian, terima kasih.